baris ketiga dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Surah Taha al-ayah at-tasi'ah wal arba'un, ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala faman rabbukuma ya Musa. Ini menjelaskan, yaitu hiwar, percakapan antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa datang ke Fir'aun untuk berdakwah, mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa. Fir'aun, dia sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan pengikut-pengikutnya diperintahkan untuk menyembah kepada dirinya. Nah, Nabi Musa datang dari Madian, datang ke Fir'aun, yaitu tempat di mana Nabi Musa diasuh, dibina, dibimbing, yaitu di istananya Fir'aun. Tiba-tiba Nabi Musa datang mengajak kepada sesuatu yang berbeda dengan keyakinannya Fir'aun. Fir'aun mengajak pengikutnya untuk menyembah dirinya, tapi Nabi Musa mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, qala faman rabbukuma ya Musa. Qala, ngucap sapa Fir'aun, faman mongko iku sapa rabbukuma utawi pangeran sira loro, sira yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya Musa, wahai Nabi Musa. Fir'aun bertanya, maka siapa Tuhan kalian berdua, wahai Nabi Musa? Iqtasara alaihi li'annahu al-aslu wa la dilalata alaihi bit-tarbiyah. Iqtasara, ngalap cukup. Kenapa yang ditanya kok hanya Nabi Musa saja, padahal qala famar rabbukuma, maka siapa Tuhan kalian berdua? Kenapa siapa Nabi Harun tidak disebutkan juga? Ini iqtisaron. Iqtisaron itu apa? Ya sudah menganggap cukup. Iqtasara alaihi, yaitu ditujukan pertanyaannya itu kepada Musa. Cukup kenapa pertanyaannya cukup ditujukan kepada Nabi Musa? Alaihi ingatase Nabi Musa, li'annahu krono sak temene Nabi Musa iku al-aslu, asli pembawa risalah. Karena yang asli membawa risalah ketika itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun belum. Iqtasara, yaitu tadi ngalap cukup, maksudnya sudah menganggap cukup, pertanyaannya ditujukan kepada Nabi Musa alaihi salam, karena beliaulah asli, asli pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala dilalata alaihi bitarbiyah. Li'annahu al-aslu wala dilalata alaihi bitarbiyah. Bitarbiyah di sini maksudnya apa?
yang memelihara. Allah lah yang memelihara Nabi Musa alaihi salam. Oh sebentar, itu salah itu. Yang benar itu wali idlalihi, dibetulin. Makanya enggak bisa dipaham. Ada pulpen. Ini pulpen. Wali idlalihi, idlal. Ditulis Mas, ini wala dilalata itu diganti wali idlalihi alaihi at-tarbiyah. Salah kaprah itu. Wali idlalihi alaihi at-tarbiyah. Wali idlalihi alaihi at-tarbiyah. Gak usah dicoret-coret itunya, dikasih nomor di bawah as-sahih yang benar, wali idlalihi alaihi at-tarbiyah. Jadi jangan dicoret-coret. Wali idlalihi alaihi at-tarbiyah. Jadi iqtasara alaihi li'annahu al-aslu. Wali idlalihi alaihi at-tarbiyah. Ditulis. Wali idlalihi. Idlal itu apa? Mendapatkan, atau yang mendapatkan, yang memperoleh. Lan krono, memperoleh atau mendapatkannya, karena mendapatkannya Nabi Musa, atau ya Nabi Musa alaihi at-tarbiyah. Sebentar, wali idlalihi an krono, atau ditujukannya atau menujukannya Allah alaihi ing atase Nabi Musa at-tarbiyata ing tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Dipelihara, pemeliharaan. Karena yang ketika itu ditujukan pemeliharaannya atau tarbiyahnya itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Karena ketika itu wallahu alam Nabi Harun ini belum diangkat sebagai nabi. Nabi Musa duluan, kemudian Nabi Harun alaihi salam. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Qala ngendika sapa Nabi Musa. Nabi Musa menjawab ketika ditanya, siapa Pak Tuhan kalian wahai Nabi Musa? Rabbuna utawi pangeran kita atau Tuhan kita iku alladzi zat a'ta kang maringi sapa alladzi kulla syai'in ing saben sewiji-wiji minal khalqi saking makhluk khalqahu ing penciptaane alladzi au rabbuna. Nabi Musa menjawab, Tuhan kami itu adalah zat yang memberikan terhadap sesuatu kulla syai'in minal khalqi, kulla syai'in segala sesuatu minal khalqi saking makhluk khalqahu ing penciptaane Allah subhanahu wa ta'ala atau Rabbuna alladhi huwa alihi mutamayyazun bihi an ghairihi. Maksudnya apa? Tuhan kami ini adalah zat yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya.
Memberikan segala sesuatu kepada makhluknya. Khalqahu ing penciptaannya Rabb alladzi huwa alaihi mutamayyizun bihi an ghairihi. Alladzi huwa alladzi ya khalqahu huwa kang utawi alladzi iku alaihi ngatasé Rabb iku mutamayyizun den bedakake sapa bihi apa bihi khalqahu an ghairihi saking sa'liyane khalqahu. Sebenar qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Yaitu apa maksudnya? Khalqahu itu bentuk kejadiannya atau penciptaannya. Allah lah yang memberikan segala sesuatu minal khalqi, yaitu dari makhluk, yaitu bentuk kejadiannya atau bentuk penciptaannya yang menyebabkan apa? Yang menjadikan alladzi huwa alaihi mutamayyizun bihi an ghairihi, yang mana makhluk tadi itu berbeda dengan makhluk tadi ciptaannya Allah. Itu membedakan daripada makhluk yang lain. Maksudnya Allah lah yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya dengan pemberian tadi itu, dengan penciptaannya tadi itu kepada peristiwa kejadian atau penciptaannya itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Manusia berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuhan. Allah lah yang memberi segala sesuatu kepada makhluknya dengan penciptaannya alladzi huwa alaihi mutamayyizun bihi an ghairihi. Yang dengan penciptaan tadi itu makhluknya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, an ghairihi. Antara berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Summa hada, maka nuli paring petunjuk sapa Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan makhluknya tadi yang berbeda-beda, Allah memberikan petunjuk. Al hayawana ing hayawan minhu saking khalqahu, Allah memberikan petunjuk kepada hewan minhu dari khalqahu, dari makhluknya Allah, ila mat'amihi, kepada makanannya, wa masyrabihi dan minumannya, wa mangkahihi dan juga bagaimana mereka mengembangbiakkan dirinya, wa huwiri dzalika lan sa'liyane mengkono-mengkono mat'am wa masyrab wa mangkahihi. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada setiap makhluknya. Coba kucing, hewan lah, segala hewan, kambing itu kan, itu ketika mau makan atau apa saja, ayam misalnya, dia pasti mencari makan. Kok dia bisa mencari makan itu apa? Kenapa? Karena diberi petunjuk oleh Allah. Dia mencari minum, mana yang harus diminum. Kenapa enggak minum misalnya apa? Misalnya selain air misalnya. Minum selain air. Kenapa yang diminum itu adalah air? Dia tahu, padahal enggak punya akal. Yang memberitahu itu siapa? Allah. Terus dia ingin mengembangbiakkan dirinya supaya ada penerusnya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Harus apa? Harus kawin. Iya kan? Ingin mengembangbiakkan dirinya harus kawin. Caranya kawin, apakah pernah ada yang ngajari? Ya enggak tahu, enggak ada yang ngajari. Tapi yang ngajari siapa? Allah. Enggak ada sekolah kawin. Prakteknya kalau sudah nikah nanti.
adanya hanya apa? Itu semuanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kenapa setiap pagi azam makannya nasi, tempe, kacang, gitu kan? Kalau ada daging makan daging, itu. Ya karena diberi petunjuk oleh Allah. Nah, coba bayangkan kalau nggak diberi petunjuk oleh Allah, dia nggak akan segemuk itu. Makannya pasir, gitu kan? Karena itu semuanya summa hada. Allah memberikan petunjuk. Nah, al-hayawana minhu. Jadi semua hewan itu diberi petunjuk oleh Allah kemana dia harus makan, kemana dia harus minum, kemana dia harus mengembang biakan dirinya. Itulah Tuhan kami wahai Fir'aun. Tuhan kami ini adalah Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, sehingga antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya berbeda-beda. Dan makhluk-makhluk tadi itu diberi petunjuk oleh Allah kemana dia harus makan, kemana dia harus minum, dan kemana dia harus kawin. Itu. Paham ya? Itu adalah Tuhan kami wahai Fir'aun. Tuhanmu siapa? Dijawab, Tuhan saya adalah saya. Gimana menyembah dirinya? Qala fama balul qurunil ula. Qala ngucap sapa Fir'aun, fama balul quruni, fama mongko iku apa? Balul quruni utawi keadaane umat-umat al-umam, tegese umat-umat al-ula kang pertama, yang dahulu. Terus bagaimana keadaan atau kisah atau ceritanya umat-umat terdahulu wahai Nabi Musa? Ketika itu wahai Musa, enggak nganggap Nabi. Si Fir'aun itu bertanya kepada Nabi Musa. Dikira Nabi Musa itu enggak tahu bagaimana keadaan umat-umat terdahulu. Contohnya itu yaitu umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Musa, yaitu siapa? Kaum Nuh, seperti kaumnya Nabi Nuh, Wahud dan kaumnya Nabi Hud, Walut dan juga kaumnya Nabi Lut, Wasalihin dan kaumnya Nabi Salih, fi ibadatihim ing dalam ngibadai atau nyembai kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Saleh al-awsana ing awsan. Mana awsan? Berhala. Bagaimana keadaan mereka? Umat-umat terdahulu sebelum kita, yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut dan juga kaumnya Nabi Saleh, yang mana mereka menyembah kepada berhala. Apa dijawab oleh Nabi Musa? Qala Musa ilmuha inda rabbi fi kitab. Qala ngendika sapa Musa Nabi Musa, ilmuha utawi ilmu atau pengetahuane umat terdahulu, ilmu halihim tegese ilmu keadaan umat terdahulu iku mahfuzun den jogo dijaga inda rabbi ing dalem ngarsane pangeran ingsun, itu dijaga oleh Allah fi kitabin ing dalam kitab. Huwa utawi kitab iku Allah al-lauh al-mahfuz, yaitu lauh mahfuz. Jadi pengetahuan atau tentang sejarah, cerita, kisah umat-umat terdahulu itu semuanya sudah disimpan oleh Allah di lauh mahfuz. Yujazihim 'alaiha yaumal qiyamah. Yujazihim balas sapa Allah ing umat-umat al-qurun al-ula, umat-umat terdahulu. Alaiha yaumal qiyamah. Alaiha ingatasi halihim, yaitu keadaan mereka yaumal qiyamati ing dalam dino kiamah. La yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhillu tidak salah, tidak kesasar. Ini kan Allah itu tidak salah. Ayyahibu tidak lepas. Ini tidak hilang. Sapa rabbi pangeran ingsun an syai'in saking sewiji-wiji.
Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dan juga tidak pernah kehilangan atau lupa dari sesuatu. Wala yansa lan ora lali sapa Rabbi pangeran ingsun syai'an sewiji-wiji. Terus bagaimana keadaan umat-umat terdahulu wahai Nabi Musa? Itu semuanya sudah dijaga, sudah disimpan, sudah dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfud, dan Allah tidak pernah akan salah dan juga tidak pernah akan lupa dengan balasan-balasan yang harus diberikan kepada umat-umat terdahulu yang mana mereka menyembah apa? Berhala. Jadi umat-umat terdahulu yang sudah diutus para nabi tapi mereka tetap menyembah berhala, mereka juga akan diberi balasan oleh Allah, yaitu disiksa di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Huwa utawi Rabbi, huwa utawi pangeran ingsun yaitu Tuhan saya, iku alladzi dzat ja'ala kang dadekake sapa alladzi lakum kaduwe sira kabeh. Tuhan saya yaitu Tuhan yang telah menjadikan untuk kalian fi jumlatil khalqi ing dalam jumlah makhluk, untuk golongannya makhluk, telah menjadikan al-ardo ing bumi mihadan ing mihad. Mihad itu firasyan, itu terhampar luas sebagai firash. Ini tempat untuk untuk hidup. Firasyan. Ini firash itu maknanya apa aslinya? Kasur, itu kan. Mihadan alladzi ja'alakumul arda mihada, yaitu tempat untuk istirahat, untuk tidur. Firasyan ini kan untuk apa? Untuk tidur, yaitu untuk tempat istirahat. Ini kan yang terhampar luas digunakan untuk istirahat, untuk hidup. Wasalaka lakum fiha subula, wasalaka lan jalanake atau mudahake sapa Allah lakum kaduwe sira kabeh fiha ing dalam al-ard subulan ing pira-pira dalan, turuqan pira-pira dalan. Jadi Allah menciptakan atau membuat jalan-jalan di muka bumi ini untuk memudahkan kita, yaitu untuk menuju ke tujuan. Wa anzala minas sama'i ma'a, wa anzala lan nurake sapa Allah minas sama'i saking langit ma'an ing banyu, ay mataron ing udan. Allah menurunkan dari langit hujan. Qala ta'ala tatmiman lima wasafahu bihi Musa wa khitaban li ahli Makkah. Qala ngendika sapa Allah taala kang maha luhur sapa Allah, tatmiman krana nyempurnaake lima maring barang wasafahu kang nyifati wasafahu bihi Musa, wasafahu kang nyifati ingma bihi kelawan ma'an. Jadi ini ayat ini alladzi ja'ala lakumul arda mihadan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an. Ini Allah berkata ini untuk menyempurnakan apa yang disifati oleh Nabi Musa, dan wa khitaban, dan ditujukan khitab li ahli Makkah kepada penduduk Mekah. Jadi pertanyaannya apa? Sebenarnya pertanyaannya apa sih? Qala famar rabbukuma ya Musa, bagaimana keadaan umat-umat terdahulu wahai Nabi Musa? Dijawab sebenarnya sudah cukup. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab, ilmu mereka, keadaan mereka itu sudah dicatat oleh Allah di Lauh Mahfud, dan Allah tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah salah. Sudah cukup sebenarnya jawabannya itu. Tapi oleh Allah ditambahi alladzi ja'alakumul arda mihadan, yaitu Tuhan saya ini adalah zat yang menciptakan bumi untuk kalian, yang digunakan untuk firasyan, tempat istirahat, tempat yang terhampar luas. Dan di muka bumi ini diciptakan oleh Allah
yaitu apa? Jalan-jalan supaya kalian bisa menuju kepada tujuan kalian masing-masing. Tidak hanya itu saja, Allah menurunkan apa? Menurunkan apa? Hujan, menurunkan air dari langit. Ini qala ta'ala, Allah berkata ini tatmiman, untuk menyempurnakan apa-apa yang sudah disifati oleh Nabi Musa tadi, dan ditujukan khitab ini kepada penduduk Mekah. Fa akhrajna bihi azwajan, fa akhrajna maka nuli ngetokake sapa ingsun Allah bihi kelawan ma azwajan ing apa? Berpasang-pasangan. Asnafan tegese pira-pira golongan yang berpasang-pasangan, min nabatin saking tumbuh-tumbuhan, syatta kang macam-macam, bermacam-macam, itu tumbuhan yang banyak yang berpasang-pasangan. Sifatu azwajan, syatta ini menjadi sifat azwajan, ay mukhtalifatal alwan, tegese berbeda-bedanya warna atau macam, watu'um lan rasa, dan juga rasa, wahiri himalan sa'liyane alwan watu'um. Dari air tadi itu yang kami turunkan, kata Allah, ini kami keluarkan dengan air ini, yaitu tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam warnanya, bermacam-macam rasanya. Wasyatta, ini menjelaskan kata syatta. Syatta jam'u syatid. Syatta maknanya apa? Bermacam-macam. Jamak daripada syatid. Jamak dari apa? Syatid. Kamarid wa mardo. Syatid ala wazni marid. Jamaknya apa? Marid, mardo. Seperti syatta. Min syatta al-amru ay tafarraqa. Itu berasal dari kata syatta al-amru. Syatta itu apa namanya? Tafarraqa, berpisah-pisah atau bermacam-macam, apa al-amru perkara atau hal, ay tafarraqa tegese berpisah-pisah atau berpecah-pecah, itu syatta. Dah sampai situ saja. Nanti kita lanjutkan besok insyaallah. Ini penjelasan jawaban yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Semoga kita semuanya dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari menyembah kepada selain Allah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minkum.